Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terutama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan PowerPoint kami mengenai sasaran pembangunan administrasi. Pada kelompok kami, yaitu kelompok 6, materi dari PPT ini disusun oleh Siti Wahyuni dengan NIM 2004-2045. Yang kedua yaitu Winda Oktarina yang bernimkan 2004-2059. Yang ketiga yaitu Uja Julianto yang bernimkan 2004-2130. Yang keempat yaitu Silvi Rahmi yang bernimkan 2004-2277. Dan yang kelima yaitu Zidan Al-Farizi yang bernimkan 2004-2303. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan mengenai yaitu hakikat sasaran administrasi pembangunan. Administrasi negara sebagai suatu ilmu terus mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari teori atau paradigma, baik dalam model pemikiran atau peralatan analisis, arah perhatian maupun metodologinya, yaitu Bintoro pada tahun 1988. Sasaran administrasi pembangunan berdasarkan ciri-ciri administrasi pembangunan, yaitu yang pertama, lebih memberi tekanan atau perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu berperan aktif terhadap tujuan pembangunan. Yang ketiga yaitu berorientasi. Yang keempat, berorientasi pada pelaksanaan tugas pembangunan. Yang kelima yaitu mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan. Yang keenam yaitu administrator dalam aparatur pemerintahan juga sebagai penggerak perubahan. Yang ketujuh yaitu lebih berpendekatan lingkungan yang berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah. Yang B yaitu sasaran administrasi pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintahan dan masyarakat harus dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan mengukur hasilnya dengan sasaran yang ingin dicapai. Adapun pemantauan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkahnya yang sesuai. Baiklah, selanjutnya materi mengenai pergeseran akan disampaikan oleh Yuni. Kepada saudari Yuni, kita Baiklah, selanjutnya tentang pergeseran. Pergeseran itu dapat berupa sasaran yang tidak tercapai, sasaran terlampaui, kemudian ada peralihan dari sasaran satu ke sasaran lain. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dapat disebabkan oleh yang pertama, hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan. Yang kedua, perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan. Dan yang ketiga, realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan atau karena perencanaan yang tepat. Kemudian, aspek-aspek administrasi negara yang menjadi sasaran administrasi pembangunan. Aspek-aspek administrasi negara yang menjadi sasaran pembangunan yaitu pengembangan kelembagaan atau institution building, pengembangan sumber daya manusia atau human resource management, peningkatan kapasitas kerja atau capacity building, kemudian penumbuhan citra positif atau image building, dan budaya organisasi atau
organizational culture. A. Pengembangan kelembagaan. Titik tolak untuk mencapai sasaran pembangunan administrasi dapat dilihat dari aspek kelembagaan, yaitu pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi dan penerapannya. Prinsip Baiklah. tersebut adalah Lanjut. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kejelasan misi. Kemudian fungsionalisasi, pembagian tugas, departementalisasi, keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab, kesatuan arah, kesatuan komando, kejelasan dan rentan kendali. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Winda. Kepada Saudari Winda kita persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Siti Wahyuni. Yang B, pengembangan SDM. Manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen yang menitikberatkan perhatian pada faktor produksi manusia dengan segala kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi apapun, termasuk berbagai satuan kerja di lingkungan pemerintah, sumber daya manusia merupakan sumber yang paling strategis. Baiklah, yang C, peningkatan kapasitas kerja. Kemampuan adalah sifat lahir dan dipelajari yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaan atau Gibson 1996. Menurut Midzeber, seperti yang dikutip Gibson, kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi pekerjaannya itu sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan teknis. Yang kedua, keterampilan manusia. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Yang keempat, keterampilan manajemen. Yang D, penumbuhan citra positif. Menurut Frank Jeffkins, dalam buku Public Relation, definisi citra dalam konteks humas diartikan sebagai kesan, gambaran, atau impresi yang tepat atau sesuai dengan kenyataan atas sosok, keberadaan, berbagai kebijakan personel atau jasa suatu organisasi atau perusahaan. Baiklah, sekianlah penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Winda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zidan. Kepada Zidan kita persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya, menurut Soleh Sumirat dan Elvinaro Ardianto tahun 1998, terdapat 4 komponen pembentuk citra, yaitu sebagai berikut. Pertama, persepsi, yaitu hasil pengamatan unsur lingkungan yang dikaitkan dengan proses pemaknaan dengan kata lain. Yang kedua, kognisi, yaitu keyakinan diri dari individu terhadap stimulasi yang akan timbul apabila individu harus diberikan informasi-informasi yang dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. Yang ketiga, motivasi dan sikap yang ada akan menggerakkan respon seperti yang diinginkan oleh pemberi rangsang. Yang keempat, sikap kecenderungan bertindak menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Selanjutnya, Winda. Selanjutnya, E, budaya organisasi. Menurut Edward B. Taylor tahun 1871, budaya adalah sekumpulan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kapabilitas serta kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota sebuah perkumpulan atau komunitas tertentu.
Sedangkan menurut Robbins tahun 2003, budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Silvi Rahmi. Kepada Silvi Rahmi kita persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu Robbins menyatakan bahwa budaya menjalankan sejumlah fungsi di dalam sebuah organisasi, yaitu A. Menetapkan tapal batas yang artinya budaya, menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan organisasi yang lain. B. Membawa rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. C. Mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan pribadi seseorang. D. Memantapkan sistem sosial yang berarti perekat sosial yang membantu mempersatukan suatu organisasi dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk hal-hal harus dikatakan dan dilakukan oleh para pegawai. E. Mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. Adapun ilmu-ilmu aspek administrasi negara yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu keuangan negara atau public finance, ilmu keuangan negara. Yang kedua, ilmu hukum administrasi negara. Yang ketiga, sosiologi pemerintahan. Yang keempat, ilmu ekonomi pembangunan. Yang kelima, sejarah politik Indonesia. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Silvi Rahmi. Berakhirnya tadi penyampaian materi oleh Silvi Rahmi. Mungkin sampai sini juga materi yang kelompok 6 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.